Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berbicara sekarang mengenai kasus Tom Lembong. Tom Lembong yang malang menurut saya. Kasus Tom Lembong tidak mungkin jaksa berani mengajukan ke pengadilan kalau seandainya tidak ada kesalahan, tidak ada kekeliruan pada Tom Lembong, seorang menteri yang memang kerjanya mengeluarkan kebijaksanaan. Jadi sekarang kebijaksanaan Tom Lembong itu salah, tapi memang belum ada uang yang mengalir ke kocek pribadinya yang terbukti. Apakah itu bisa dibuktikan jaksa nanti ataupun tidak? Apakah ada kerugian negara ataupun tidak nantinya? Kita lihat dulu konstruksi perkaranya, logika perkaranya. Saya buatkan analoginya seperti begini sebenarnya. Kasus Tom Lembong ini menurut analisa saya. Analisanya apa? Seperti keadaan situasinya. Anda atau Tom Lembong melihat sebuah kecelakaan di jalan. Orang lain tidak berani menolong si korban, penjalan kaki ditabrak, udah sekarat, ngos-ngosan, mau mati. Tom Lembong ambil langsung tindakan. Dia angkat orang itu, dia bawa ke rumah sakit, diselamatkanlah nyawa orang itu. Tapi Tom Lembong diperkarakan. Kenapa diperkarakan? Sangat gampang kawan-kawan. Orang kalau sempat dia kecelakaan, ditabrak mobil di tengah jalan, jangan langsung diangkat. Itu menurut hukumnya harus diukur dulu. Siapa yang salah antara pejalan kaki ini, orang ini jalan kaki, atau mobil yang menabraknya? Harus diukur, dibuat rekonstruksi perkaranya, macam-macam. Baru boleh orang itu dibawa ke rumah sakit. Kemudian dilingkari dengan garis putih. Orang kalau terjelentang kan di garis putih itu. Cop. Harus begitu. Kalau tidak nanti menghilangkan barang bukti. Tuduhan-tuduhan itu akan terjadi kepada siapa yang menolong. Kalau dibiarkan di situ, orang itu bisa mati. Itu kuncinya. Logika hukumnya begitu. Tapi logika masyarakat begitu. Logika hukum bukan begitu. Masuk ke kasus Tom Lembong, di mana pada saat itu ada kekurangan stok gula di masyarakat sehingga masyarakat tidak bisa ngopi pagi lagi. Itu keadaannya, situasinya pada waktu itu. Dan Tom Lembong mengimpor gula mentah, bukan gula putih yang dilarang. Tom Lembong mengimpor gula itu melalui BUMN, sudah benar. Kepada PPI itu adalah BUMN. Karena menurut tuduhan jaksa, Tom Lembong tidak mengimpor gula melalui BUMN. Padahal Tom Lembong mengimpor gula melalui PPI. PPI itu siapa? Itu adalah BUMN. BUMN, pokoknya BUMN lah. Itu aturannya begitu. Tom Lembong menyuruh PPI mengimpor gula mentah. Menurut undang-undang, menurut peraturan, harus koordinasi dengan menteri yang lain. Itu gula rafinasi, gula putih, gula yang sudah jadi. Jadi Tom Lembong menyuruh PPI bukan untuk mengimpor gula putih yang dilarang kalau tidak berdasarkan keputusan bersama beberapa menteri. Artinya Tom Lembong bukan mengimpor gula putih. Kemudian katanya pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor, tindak pidana korupsi. Itu kalau sempat memperkaya orang lain atau diri sendiri dengan cara melawan hukum, mengakibatkan kerugian negara. Melawan hukum. Tom Lembong di mana letak melawan hukumnya pada waktu itu? Dia pada waktu itu, kalaupun kita analogikan seperti tadi, dalam keadaan negara kekurangan gula, seperti dia menolong orang yang kecelakaan lalu lintas. Ini sama sekali tidak ada yang dilanggarnya di situ. Apa yang dilanggar di situ? Tidak ada. Dia tidak mengimpor gula putih. Dia tidak melawan hukum. Dia tidak menyuruh perusahaan swasta untuk mengimpor gula. Dia suruh BUMN. BUMN menyuruh perusahaan-perusahaan swasta. Itu urusan PPI, BUMN itu bukan urusan Tom Lembong. Dia sudah perintahkan PPI yang mengimpor gula tersebut. Kemudian jaksa menuntut bahwasanya Tom Lembong memperkaya orang lain, padahal orang lain atau diri sendiri atau korporasi
Korporasi ini yang dituduh oleh jaksa diperkaya oleh Tom Lembong. Dengan cara melawan hukumnya tidak ada kasus tersebut. Kalau sempatlah kejadian bahwa seorang menteri itu mengeluarkan kebijaksanaan yang tidak melawan hukum seperti Tom Lembong ini, memperkaya orang lain, seluruh menteri itu hancur itu. Kenapa begitu? Menteri-menteri itu mengeluarkan kebijaksanaan, entah perdagangan, membuat investasi, PSN, segala macam. Itu kan menguntungkan orang lain dengan cara tidak melawan hukum. Ini tidak melawan hukum karena yang disuruh Tom Lembong mengimpor gula mentah. Kemudian menyuruh BUMN sesuai dengan prosedur. Oke? Dalam keadaan darurat seperti kekurangan gula di Indonesia pada waktu itu. Dituduhlah Tom Lembong memperkaya korporasi. Koperasi itu apa kekayaan yang ditimbulkan karena kebijaksanaan Tom Lembong yang menyuruh PPI yang tidak melanggar hukum tersebut adalah gula mentah diolah oleh perusahaan-perusahaan yang ditunjuk oleh PPI sampai 10 perusahaan dikecualikan di situ, di koperasi, TNI segala macam yang berkaitan dengan aparat dikeluarkan oleh jaksa di situ karena tidak memperkaya koperasi tersebut, mungkin memperkaya negara karena koperasi TNI itu kan negara yang punya, jadi diperkaya negara. Jadi diolah bahan mentah itu, gula mentah itu menjadi gula putih. Setelah gula putih jadi dijual dengan modal sekian, kemudian dijual sekian oleh perusahaan yang 10 yang ditunjuk oleh PPI ini, dapatlah keuntungan 578 miliar. Setelah itu terjadi, itu diklaim oleh jaksa, seharusnya itu adalah keuntungan negara. Keuntungan negara. Jadi orang lain yang bekerja, perusahaan lain yang bekerja, kemudian untung perusahaan tersebut, itu merugikan kekayaan negara. Bagaimana seandainya kalau sempat perusahaan-perusahaan itu, kita balikkan ceritanya, kalau sempat perusahaan itu mengolah gula mentah yang diperintahkan oleh PPI kepada 10 perusahaan tersebut, rugi perusahaan itu. Apakah kerugian perusahaan itu, kalau kita balikkan logikanya, apakah itu keuntungan negara? Dan itu pun kan lucu kan? Kita balikkan logikanya dulu. Kemudian sebenar-benarnya siapa yang menghitung itu keuntungan dari perusahaan-perusahaan tersebut? Siapa yang menghitung? Berapa untung mereka itu? Katanya dari BPKP. Tapi dalam bukti ke pengadilan untuk Tom Lembong itu tidak ada dalam dakwaan. Dakwaan itu yang disertakan, lampiran sebagai kita orang yang memang tidak melek hukum, tidak dilampirkan. Pokoknya kata si Anu sekian kerugian. Begitu aja. Pokoknya yang hilang kambingnya sekian. Mana kambing, mana buktinya itu? Bagaimana prosedur membuktikannya kambingnya itu hilang sekian? Oh, kambingnya sudah dimakan mentah-mentah, kemudian diambillah, mungkin sudah dimakan orang. Orang mana yang makan? Orang Arab. Orang Arab tuh mana buktinya? Yang dikeluarkan orang Arab pagi-pagi kuning-kuning itu dibawa oleh bukti ke pengadilan. Itu pun tak diserahkan kepada pembela dari Tom Lembong. Kan ini agak aneh dan lucu dan memang begitu. Apakah Tom Lembong akan masuk penjara dan divonis? Kalau divonis Tom Lembong, memang Tom Lembong yang ngalang. Begitu sajalah kita berbicara sekarang. Ya, terima kasih.